Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1579, Senjata Ilahi. Ye Guan sedikit penasaran, kamu ingin uang itu untuk apa? Sang Mei berkata, beli, kamu Guan. Sang Mei berkata, ayo, kita jalan-jalan. Ye Guan hendak menolak, tetapi Sang Mei menarik lengannya dan berjalan keluar. Untuk memahami sebuah peradaban, tidak cukup hanya dengan membaca buku, Anda juga harus melihat aspek sosial dari peradaban tersebut. Apa yang Anda lihat di buku belum tentu benar. Melihat berarti percaya. Begitu saja, Ye Guan ditarik keluar dari rumah besar oleh Sang Mei. Di jalanan, kota Dewata tidak diragukan lagi makmur. Ye Guan belum pernah melihat gedung pencakar langit sebanyak ini. Gedung-gedung pencakar langit itu tampak menjulang ke langit berbintang. Satu demi satu, tak berujung. Karena semuanya terbuat dari batu kristal khusus. Tampilannya tidak hanya spektakuler, tetapi juga sangat mempesona. Kalau malam hari lebih menyilaukan lagi, karena cahaya bintang dari langit jatuh ke gedung-gedung ini, dan kristal-kristal khusus ini akan memancarkan cahaya bintang, persis seperti langit berbintang yang luas. Peradaban para dewa, kuil selatan menguasai banyak peradaban. Mereka tidak langsung menyerap semuanya. Mereka hanya menyerap orang-orang yang kuat dan berpotensi. Akan tetapi, peradaban tempat asal orang-orang kuat itu mengambil inisiatif untuk menjadi tergantung pada mereka, dan mereka tidak menolaknya. Justru karena itulah di kota para dewa, terdapat sekte dan keluarga dari berbagai peradaban kosmik. Meskipun sebagian besar sekte dan keluarga ini belum dapat bergabung dengan kuil para dewa, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Mereka telah memberikan kontribusi besar bagi kemakmuran kota Dewata. Sekte dan keluarga ini telah membangun sistem bisnis besar di sini. Mereka membeli dengan harga rendah di sini, lalu menjualnya kembali dengan harga tinggi ke peradaban mereka sendiri. Mereka benar-benar mengendalikan perekonomian peradaban mereka sendiri. Di sini, pengaruh mereka mungkin tidak begitu besar, tetapi dalam peradaban mereka sendiri, mereka jelas merupakan penguasa super dan tak terkalahkan. Plaza yang luas, alun-alun agung tidak diragukan lagi merupakan tempat paling makmur di kota Dewata. Alun-alun ini meliputi area seluas 1 juta hektar dan terletak tepat di pusat kota Dewata. Ye Guan tahu tentang Haohan Plaza, didirikan oleh Kamar Dagang Haohan, sebuah kamar dagang yang dibentuk oleh banyak keluarga dan sekte aristokrat. Pemegang saham terbesar adalah keluarga Jun yang terkenal. Keluarga Jun ini berasal dari peradaban 10 arah dan sangat misterius. Dikatakan bahwa kamar dagang yang besar ini juga memiliki partisipasi pejabat tinggi dari kuil para dewa, dan kekuatannya sangat kuat. Saat mereka berdua berjalan menuju Haohan Plaza, Ye Guan dikejutkan oleh kemewahan Haohan Plaza. Seluruh alun-alun itu sangat luas, setidaknya ratusan ribu hektar, dan tanahnya sepenuhnya terbuat dari bahan-bahan khusus, yang sangat halus dan transparan seperti batu bata dan batu. Di alun-alun ini terdapat 9 aula, dan setiap aula terbuat dari batu vibranium, yang sangat berharga. Batu vibranium ini merupakan batu langka. Awalnya Ye Guan tidak tahu sama sekali tentang batu jenis ini, sampai dia tahu bahwa senjata kekaisarannya mengandung bahan ini. Dia pun mati rasa. Hai, ini adalah perasaan pertama Ye Guan. Ye Guan menoleh dan menatap Sang Mei. Sang Mei tampak sangat tenang. Dia tampaknya tidak merasakan apapun tentang kemakmuran di sini. Ye Guan diam-diam berkata dalam hatinya, dia memang seseorang yang telah melihat dunia. Pada saat itu, orang-orang di alun-alun menoleh ke langit. Di langit, seorang pria terbang di udara,
datang ke arah sisi ini. Ye Guan memperhatikan pria itu. Identitas pria ini jelas luar biasa karena dia masih terbang di kota itu. Jika dia ingin terbang di kota, dia harus mendapatkan izin dari kuil para dewa, dan tidak mungkin bagi orang biasa untuk mendapatkan izin. Lelaki itu mengenakan jubah putih, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tampak sangat anggun, menarik perhatian banyak orang untuk menatapnya dengan takjub dan iri. Di bawah tatapan semua orang, pria itu terbang langsung ke aula di kejauhan. Ye Guan menarik kembali pandangannya dan berjalan menuju istana di kejauhan bersama Sang Mei. Dalam perjalanan, Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Nona Sang, apakah Anda pernah melihat tempat yang lebih makmur dari tempat ini?" Sang Mei mengangguk, "Ya, saya telah melihat cukup banyak." Ye Guan sedikit penasaran, "Apa yang kamu lakukan sebelumnya?" Sang Mei berkedip dan berkata, "Saya lupa, Ye Guan." Sang Mei memandang pusat perbelanjaan mewah di kejauhan dan berkata dengan penuh semangat, "Ayo berbelanja." Sambil berbicara, dia menarik Ye Guan dan berlari menuju sebuah istana di kejauhan. "Kamu Guan?" Ye Guan mampu tetap tenang pada awalnya karena dia memiliki jutaan kristal roh sejati. Meskipun dia bukan miliarder papan atas, jumlah uang itu sebenarnya cukup besar. Namun saat mereka memasuki mal, mereka semua mati rasa. Mahal, toko-toko di sini sangat mahal. Barang apapun harganya sedikitnya ratusan ribu kristal roh sejati. Dalam sekejap, dia merasa sangat miskin. Tidak diragukan lagi bahwa dia datang ke sebuah toko mewah. Sang Mei membawanya ke sebuah toko, dan matanya tertuju pada sebuah kristal. Kristal itu berwarna-warni, bening, dan amat indah. Tentu saja harganya juga bagus, 3.600.000 kristal roh sejati. Ye Guan hanya merasa gila. Pemilik toko tersenyum dan berkata, "Nona muda, penglihatan Anda bagus sekali. Ini adalah batu Dao 7 warna, harta karun peradaban Fuling. Batu ini mengandung 7 jenis kekuatan Dao." Sang bos berbicara tanpa henti, membuat orang merasa bahwa ini adalah harta yang paling berharga di sini. Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Baru saja bos mengatakan bahwa benda ini tidak bisa dihancurkan." Pemilik toko memandang Ye Guan dan tersenyum. "Iya." Ye Guan berkata, "Aku punya pedang yang katanya tidak bisa dihancurkan. Bagaimana kalau kita bertaruh?" Pemilik toko segera waspada. "Tuan, saya seorang pengusaha, dan tidak dapat dihindari bahwa saya akan melebih-lebihkan nilai barang dagangan saya. Mohon jangan menganggapnya serius." Tentu saja dia tidak akan berjudi. Meskipun dia sangat percaya diri dengan barang-barangnya, tetapi bercanda, ada banyak naga tersembunyi dan harimau berjongkok di sini, dan dia tidak begitu yakin bahwa barangnya adalah barang yang paling kuat. Sang Mei tersenyum dan berkata, "Batu ini kelihatannya bagus, mengenai 7 macam kekuatan. Di antara 7 macam kekuatan ini, hanya 1 yang sempurna, dan 6 lainnya masih dalam tahap awal. Selain itu, ke-6 macam kekuatan ini terbentuk dengan bantuan kekuatan, kehendak Tuhan, bukan diolah sendiri. Kekuatan semacam ini tidak ada artinya." Sang bos langsung terkejut. "Penglihatanmu bagus sekali, gadis, tidak sopan sekali." Sang Mei tersenyum. "Ide orang ini bagus. Dia ingin menggabungkan jalannya dengan benda suci untuk meningkatkan efektivitas tempurnya. Jika dia bisa melakukannya, efektivitas tempurnya pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Namun, dia jelas tidak melakukannya. Belum lagi 6 jalan, bahkan jalan yang dia kembangkan sendiri penuh dengan kekurangan dan tidak sempurna. Oleh karena itu, penggabungan semacam ini tidak ada artinya. Terlebih lagi, jalannya sudah mulai tersesat, yang merupakan hal yang sangat berbahaya." Ye Guan memperhatikan bahwa wajah bosnya terlihat sedikit jelek.
Jelas saja, bos ini adalah pemilik benda ajaib ini. Setelah beberapa saat, sang bos tiba-tiba membungkuk sedikit dan berkata, "Saya benar-benar bertemu dengan seorang ahli. Terima kasih atas bimbingan Anda." Sang Mei tersenyum dan berkata, "Itu hanya sekadar komentar biasa." Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Guan dan berkata, "Ayo pergi." Keduanya pergi. Sang bos ragu-ragu, tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak mendekati dan berkenalan dengan pria itu karena itu akan sangat tidak sopan. Sang Mei membawa Ye Guan langsung ke lantai atas aula. Barang-barang yang dijual di sini tidak diragukan lagi adalah yang paling mahal. Sepanjang perjalanan, Ye Guan juga memperoleh pemahaman tentang tingkat benda-benda suci di sini. Di atas senjata kekaisaran adalah senjata Tao. Yang disebut senjata Tao adalah senjata yang telah membangun jalan agungnya sendiri dan mengandung kemauan dari jalan agung tersebut. Dengan kata lain, senjata Tao ini setara dengan inkarnasi kedua seseorang. Karena memerlukan penggabungan jalan agung seseorang dengan objek ilahi untuk memberinya makna baru dalam kehidupan. Senjata Tao itu adalah objek ilahi khusus milik Anda. Jika Anda memberikannya kepada orang lain, mereka akan dapat menggunakan kekuatan Tao Anda. Instrumen Tao terbagi menjadi instrumen Tao biasa, instrumen Tao bermutu tinggi, dan instrumen Tao legendaris. Batu 7 warna tadi hanyalah senjata Tao biasa. Jika ketujuh jalan agung itu semuanya merupakan jalan agung milik masing-masing orang dan telah disempurnakan, maka itu akan menjadi senjata Tao yang bermutu tinggi. Adapun artefak Tao yang legendaris, roh artefak Tao tersebut juga harus mencapai kesempurnaan Dao Agung, yang mana sangatlah sulit. Kesempurnaan Dao Agung setara dengan dewa yang kuat di alam dewa dengan benih dewa emas, yang merupakan tingkat Nan Xiao. Orang kuat setingkat Nan Xiao dianggap sebagai orang teratas di seluruh alam dewa. Di atas instrumen Tao yang legendaris adalah instrumen kehidupan. Instrumen takdir bahkan lebih langka lagi. Sebab untuk bisa menjadi instrumen takdir, pemiliknya haruslah seorang dewa takdir. Dewa sakti yang tidak bergantung pada kekuatan kehendak para dewa. Orang-orang berkuasa pada level ini sangatlah langka, dan hanya orang yang kuat seperti itu yang dapat menempa senjata hidupnya sendiri. Ye Guan menyadari bahwa di alam para dewa ini, peralatan sangatlah penting. Misalnya, meskipun keduanya adalah dewa kehidupan, kekuatan tempur dewa kehidupan dengan senjata kehidupan benar-benar berbeda dari dewa kehidupan tanpa senjata kehidupan. Dapat dikatakan bahwa dewa kehidupan dengan senjata kehidupan dapat mengalahkan 3 pria kuat yang levelnya sama sendirian. Jika dia memiliki senjata hidup yang bermutu tinggi, dia dapat mengalahkan 5 orang tanpa masalah. Seperti, keduanya merupakan pendidikan wajib 9 tahun, Anda pegang pisau, yang lain pegang pistol. Di atas instrumen kehidupan itu, ada satu lagi objek ilahi, yakni instrumen ilahi. Apa yang disebut senjata dewa adalah senjata dewa yang diberkati oleh para dewa. Hal yang paling menakjubkan tentang senjata suci semacam ini bukanlah kekuatannya, tetapi identitasnya. Resmi, penampakannya melambangkan kehendak Tuhan, artinya melambangkan pejabat. Seberapa hebatnya pun Anda, beranikah Anda melawan penguasa? Akhir dari alam semesta adalah organisasi. Ye Guan tiba-tiba mengeluarkan segel dewa dan bertanya, "Nona Sang Mei, apakah segel dewa ini adalah senjata dewa?" Sang Mei berkata, "Itu miliknya." Ye Guan tercengang, "Milik?" Sang Mei mengangguk, "Ya." Tenggorokan Ye Guan bergulung, "Ini, aku mewakili keinginan Tuhan." Sang Mei memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Apa yang kamu pikirkan? Roh di dalam dirimu mewakili keinginan para dewa, bukan dirimu." Ye Guan berkata, "Ada roh di dalam.
Sang Mei berkata, dia palsu. Zongxin, Ye Guan berkedip, jika kau tak memberitahuku dan aku tak memberitahumu, siapa yang akan tahu kalau dia palsu? Sang Mei, bab 1580, rok polos. Semakin Ye Guan memikirkannya, semakin masuk akal hal itu. Seperti yang dia katakan, jika dia tidak memberitahu Sang Mei, siapa yang akan tahu bahwa segel dewa itu palsu? Sang Mei tersenyum dan berkata, meskipun itulah yang kukatakan, ini adalah hal yang sangat berbahaya. Ye Guan bertanya, bagaimana kamu mengatakannya? Sang Mei bertanya, apakah kamu tidak tahu bahwa ada ujian dewa di kuil para dewa? Ye Guan sedikit bingung, ujian Tuhan? Sang Mei mengangguk, itu semacam verifikasi. Kalau mereka tidak memverifikasinya, tidak apa-apa. Tapi kalau mereka melakukannya, orang di dalam dirimu tidak akan bisa lolos verifikasi para dewa. Lagi pula, dia sendiri juga seorang penghujat. Ujian ini akan membuatmu mendapat masalah besar. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Sang Mei menambahkan, tetapi ada solusinya. Ye Guan menatap Sang Mei. Sang Mei tersenyum dan berkata, begitu kamu mendapatkan persetujuan para dewa, asalkan kamu mendapatkan persetujuan para dewa, bahkan jika segel ini palsu, itu bisa menjadi nyata. Ye Guan berkata, bagaimana kita bisa mendapatkan persetujuan para dewa? Sang Mei berkedip dan berkata, aku tidak yakin tentang ini, kamu bisa bertanya pada temanmu Nan Xiao. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia memandang segel dewa di tangannya. Sayang sekali dia tidak bisa lagi berpura-pura tenang dan bahagia. Tak lama kemudian, keduanya tiba di lantai atas. Setelah mencapai lantai atas, jelas saja ada lebih sedikit orang di sini, dan hanya ada satu toko. Ada dua kata besar di atas toko, Junjia, ini adalah toko milik keluarga Jun, dan disinilah tempatnya untuk menjaga kebersihan. Tentu saja ada pula benda-benda ajaib untuk menjaga tempat itu tetap terkendali. Pada saat ini, seorang wanita cantik tiba-tiba muncul di depan Ye Guan dan Sang Mei. Dia tersenyum dan bertanya, apakah Anda punya janji? Ye Guan sedikit bingung. Perjanjian? Wanita itu berkata dengan sopan. Ya, Anda harus membuat janji terlebih dahulu untuk mengunjungi toko kami. Ye Guan menatap Sang Mei yang tampak tak berdaya. Aku juga tidak tahu. Wanita itu tersenyum dan berkata, apakah kalian berdua ingin membuat janji terlebih dahulu? Ye Guan bertanya, jika saya membuat janji, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melihatnya? Wanita itu berkata, sekitar sebulan kemudian. Ye Guan agak tidak berdaya. Dia menatap Sang Mei dan bertanya, apakah Anda ingin membuat janji? Dia tidak terlalu tertarik melihat benda-benda suci apapun. Baginya, dengan menara kecil dan pedang King Xuan, sungguh sulit baginya untuk menyukai benda-benda suci lainnya. Sang Mei bertanya, apakah ada syarat untuk membuat janji? Wanita itu berkata, kami perlu memverifikasi modal Anda. Anda harus memiliki 100 juta kristal roh sejati sebelum Anda dapat membuat janji temu. Dua orang, ketika wanita itu melihat ekspresi kedua pria itu, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak memandang rendah atau menertawakan mereka, tetapi tetap mempertahankan senyum sopan di wajahnya. Sang Mei bertanya ragu-ragu, bisakah saya menontonnya tanpa uang? Wanita itu ragu sejenak, lalu berkata, maaf, ini aturannya. Ada sedikit ketidakberdayaan di bibir Sang Mei. Oke. Saat dia berkata demikian, dia menatap Ye Guan dan berkata, ayo pergi. Ye Guan mengangguk, dan ketika keduanya hendak pergi, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping, kalian berdua tetaplah di sini. Ye Guan dan Sang Mei berbalik dan melihat seorang pria berjubah putih berjalan ke arah mereka. Ketika Ye Guan melihat orang ini, dia sedikit terkejut.
orang ini persis seperti laki-laki yang terbang di udara yang pernah dilihatnya di luar sebelumnya. Wanita di samping itu tiba-tiba membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat, "Tuan muda ketiga." Pria berjubah putih itu mengangguk, lalu menatap Ye Guan dan Sang Mei, dan berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua, namaku Jun Buki dari keluarga Jun. Jika kalian ingin menonton, kalian bisa menonton sekarang." Ye Guan bertanya, "Saudara Jun, apakah Anda mengenal kami?" Jun Buki menggelengkan kepalanya, "Aku tidak mengenal kalian berdua, tetapi aku melihat bahwa kalian berdua memiliki perilaku yang luar biasa dan jelas bukan orang biasa. Jadi aku ingin menjalin hubungan baik dengan kalian berdua." Sangat langsung, Ye Guan melirik Sang Mei dan berkata sambil tersenyum, "Itu merepotkan." Jun Buki tersenyum dan berkata, "Silakan." Sambil berbicara, dia membawa Ye Guan dan Sang Mei ke dalam toko. Hanya ada 2 lemari pajangan di toko itu, dan masing-masing lemari berisi benda ajaib. Akan tetapi, semuanya itu adalah alat khotbah. Yang satu adalah tombak panjang, bersinar dengan cahaya petir keemasan, sangat menyilaukan. Yang satunya adalah jarum panjang berwarna ungu, yang jika dilihat sekilas, tidak memiliki sesuatu yang menonjol. Jun Buki tiba-tiba menjelaskan, tombak di sebelahnya disebut tombak naga petir, yang terbuat dari jantung naga petir dari peradaban naga, dan memiliki sifat petir yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Dan jarum di sebelah kanan disebut jarum jantung Dao, yang dibuat oleh pandai besi yang sangat terkenal menggunakan benih dewa emas. Setelah berkata demikian, dia memandang mereka berdua. Ketika dia melihat mereka berdua tampak relatif tenang, sekilas ekspresi terkejut tiba-tiba terpancar di matanya. Sang Mei tiba-tiba bertanya, "Apakah ada yang lebih kuat?" Jun Buki mengangguk, "Ya, itu adalah senjata kehidupan, harta karun kamar dagang Haohan kita." Sang Mei bertanya, "Bolehkah saya melihatnya?" Jun Buki tersenyum getir, "Nona, ini mungkin agak sulit. Sejujurnya, harta karun di toko itu tidak bisa diambil dengan mudah, kecuali jika ada tamu yang sangat terhormat datang." Sang Mei mengangguk, "Saya mengerti." Sambil berbicara, dia menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi." Tetapi, Jun Buki tiba-tiba tertawa, "Jika gadis itu ingin melihatnya, aku masih punya cara." Ye Guan melirik Jun Buki dan tidak mengatakan apa-apa, karena mereka berdua laki-laki. Dia tentu saja memahami niat pihak lain. Temperamen dan penampilan Sang Mei keduanya adalah yang terbaik di dunia, jadi hal semacam ini sangat normal. Sang Mei tersenyum dan berkata, "Saya pikir ada jalan." Jun Buki mengangguk, tampak sedikit malu, meskipun agak melanggar aturan. Tapi, gadis itu peri, aku akan membuat pengecualian untuknya, dan tidak apa-apa bagiku untuk menerima sedikit hukuman. Sang Mei tersenyum tipis. Jika sesuai aturan, tidak apa-apa untuk melihatnya. Namun, ini tidak sesuai aturan. Jika aku melihatnya lagi, bukankah aku berutang budi padamu? Jun Buki melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Nona, Anda bercanda. Saya hanya ingin melihat-lihat. Apa gunanya membicarakan perasaan manusia? Itu terlalu sopan. Sejujurnya, saya hanya ingin mengenal Anda. Saya hanya berharap Anda tidak berpikir saya punya maksud lain." Sang Mei menoleh ke arah Ye Guan. "Apakah ini yang disebut mendekati gadis?" Ye Guan sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya berulang kali. "Tidak, aku tidak mengerti." "Xiao Ta," Sang Mei berkedip, "lalu mengapa tubuh Yuan yang hilang?" Ye Guan memikirkannya, lalu berkata, "Aku dijemput oleh seorang gadis." "Zong Xin?" Sang Mei mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dia menatap Jun Buki dan berkata, "Tuan, saya menghargai kebaikan Anda." Kemudian,
Dia menatap Ye Guan dan berkata, "Ayo pergi." Ye Guan mengangguk. Keduanya hendak pergi ketika Jun Buki tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Gadis, kamu mungkin salah paham. Aku benar-benar tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya..." Sang Mei menoleh ke arahnya dan tersenyum. "Kita semua sudah dewasa sekarang. Kita semua mengerti apa artinya jika aku setuju untuk membiarkanmu melihat artefak itu. Tuan, jangan repot-repot. Aku tidak tertarik padamu." Setelah berkata demikian, dia menoleh ke arah Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Pendekar pedang kecil, ayo berangkat." Ye Guan mengangguk, keduanya berjalan pergi. Jun Buki menatap Ye Guan dan Sang Mei yang hendak pergi. Lalu sudut mulutnya sedikit terangkat, menarik, sangat menarik. Saat dia berkata demikian, dia melihat ke arah wanita di sampingnya. "Xiao Yu, bantu aku dengan sesuatu." Wanita bernama Xiao Yu itu dengan ramah mengingatkannya, "Tuan, kedua orang ini tidak sederhana. Saya tidak bisa melihat apa yang dipikirkan wanita itu. Tetapi pria ini jelas seorang kultivator pedang. Selain itu, ketika dia melihat dua benda ajaib itu, dia tidak menunjukkan keterkejutan atau keterkejutan apapun. Asal-usulnya mungkin tidak biasa." Jun Buki tertawa, "Aku mengejar gadis di sebelahnya. Tetapi dia bahkan tidak berani kentut. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia pengecut. Bahkan jika keluarganya memiliki kekuatan, itu hanya kelas 2 atau kelas 3. Tidak perlu dikhawatirkan. Pergi." Wanita itu tidak berkata apa-apa lagi, membungkuk hormat dan mundur. Di dalam mal, Sang Mei tiba-tiba tersenyum dan bertanya, "Pendekar pedang kecil, berapa banyak istri yang kamu miliki?" Ye Guandao, "Gadis, mengapa kamu menanyakan hal ini?" Sang Mei berkata dengan serius, "Saya lebih penasaran." Ye Guan berkata, "Aku belum menghitungnya." Sang Mei mengacungkan jempol, "Hebat." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kamu tidak tertarik pada tuan muda itu?" Sang Mei bertanya balik, "Mengapa aku harus tertarik padanya?" Ye Guan terdiam. Sang Mei tersenyum dan berkata, "Apakah menurutmu gadis-gadis akan menyukainya karena dia begitu anggun, berstatus tinggi, dan kaya?" Ye Guan berkata, "Tidak, menurutku tidak. Aku hanya penasaran." Sang Mei tersenyum tipis. Menurut pemikiran orang-orang, seorang pria memiliki uang, tampan, dan tahu bagaimana menyenangkan wanita. Jadi, ketika dia mendekati seorang wanita, wanita itu pasti menyukainya. Tentu saja, ini juga merupakan atribut budaya, sama seperti gagasan bahwa orang kaya berhak kentut. Ye Guan menoleh ke arah Sang Mei, yang melanjutkan, "Seorang wanita setidaknya harus memiliki pemahaman ini. Ketika seorang pria mengejarnya, apakah dia karena dia menyukai penampilanmu, atau kepribadianmu, atau dia hanya memuaskan keinginannya untuk menaklukkan dan pamer?" Ye Guan sedikit bingung. "Ingin pamer?" Sang Mei berkata, "Pria yang telah mencapai tingkat keberhasilan tertentu akan secara sadar atau tidak sadar pamer di depan wanita, dan ingin menggunakan uang untuk menghancurkan 3 pandangan wanita secara parah, untuk memuaskan kesombongan yang tak dapat dijelaskan jauh di dalam hati mereka. Pria seperti itu tidak lagi merasa ingin langsung tidur. Mereka suka menganggap diri mereka sebagai pemburu dan wanita sebagai mangsa, dan kemudian menggunakan beberapa cara mereka sendiri, seperti cara uang biasa, untuk menyegarkan 3 pandangan wanita, menurunkan rasa moralitas wanita, dan mengangkat wanita ke posisi yang tidak sesuai dengan kelasnya dalam waktu singkat, dan kemudian menikmati kesenangan disembah oleh wanita setelah menaklukkan mereka. Ye Guan mengerutkan kening dalam. Sang Mei tersenyum dan berkata, "Wanita juga emosional. Bahkan jika mereka tahu jauh di lubuk hati mereka apa yang diinginkan pria, mereka tetap memiliki fantasi tertentu. Alasan saya tidur dengannya bukan karena uangnya,
tetapi karena saya menyukainya sebagai pribadi. Ye Guan berkata, ini masalah pribadi, orang luar tidak boleh terlalu banyak berkomentar. Sang Mei menggelengkan kepalanya, ini bukan masalah pribadi. Ini masalah sosial. Jika perempuan di masyarakat hanya mementingkan uang dan materi, maka masyarakat ini pasti sakit. Sebab, jika perempuan hanya mementingkan uang dan materi, maka moral dan rasa malunya akan merosot tanpa dasar. Demi uang, ia bisa melakukan apa saja, tidak peduli seberapa tidak tertahankannya. Begitu pula dengan laki-laki. Jika laki-laki beranggapan bahwa ia bisa tidur dengan perempuan manapun asal punya uang, maka ia pasti akan melakukan apa saja demi uang. Moral, martabat, keimanan, akhlak, itu semua sudah tidak mereka pedulikan lagi. Sambil berbicara, dia menatap Ye Guan. Apa inti spiritual sebuah peradaban, yaitu pria dan wanita. Jika pria di peradaban ini tidak punya darah dan tulang punggung, dan wanita tidak punya rasa malu dan moral, maka peradaban ini pasti tidak akan bisa bertahan lama. Jika Anda ingin membangun tatanan, pandangan Anda seharusnya tidak sepenuhnya berada di luar alam semesta. Tetapi Anda juga harus memperhatikan masalah-masalah sosial di dalam alam semesta Anda sendiri. Ye Guan berkata dengan lembut, aku mengabaikan masalah ini. Sang Mei tersenyum dan berkata, kamu masih muda dan masih banyak yang harus kamu lakukan. Jangan khawatir, santai saja. Ye Guan menoleh ke arah Sang Mei. Nona Sang, apakah Anda membantu saya memperbaiki pesanan? Apakah ada? Sang Mei berkedip, tidak, benar. Ye Guan menatap Sang Mei tanpa berkata apa-apa. Sang Mei menoleh dan berkedip. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Sungguh, teori-teori yang kacau ini hanya diucapkan dengan santai. Jangan terlalu banyak berpikir. Ye Guan terdiam. Sang Mei melanjutkan, tapi, ngomong-ngomong, jika suatu hari nanti jalan pedangmu mengandung sifat semua makhluk hidup, itu akan luar biasa. Ye Guan berkata, sifat semua makhluk hidup. Sang Mei berkata, ada banyak hal di dunia ini. Banyak hal di dunia ini, bibimu seharusnya bisa mencapainya. Ye Guan sedikit terkejut. Kamu belum bertemu bibiku. Kenapa? Sang Mei tersenyum dan berkata, pedang King Xuan milikmu sebenarnya adalah ilmu pedang yang pernah dimilikinya. Pelajarilah perlahan-lahan. Ye Guan menatap Sang Mei dengan saksama. Jika kamu bertarung dengan bibiku, berapa besar peluangmu untuk menang? Ini adalah ujian. Sang Mei tanpa sadar berkata, itu tergantung pada berapa banyak lingkaran yang dia putuskan. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mendongak. Di hamparan bintang yang tak berujung, di ujung pandangannya terlihat seorang wanita bergaun polos. Wanita berpakaian polos itu berhenti dan perlahan menoleh. Bersambung.